Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Arti Makna Innalillahi wa Inna Ilaihi Rojiun. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Ya abdu ra'aitani qabla dunya unzur ilayya ya'lam urdud kulla syai'in ya abdu kullu syai'in li fala tunazi'ni mali. Wahai hambaku, hari ini udah agak terang nih. Segala sesuatu apapun maksudnya itu adalah milikku. Fala tunazi'ni, maka jangan bersengketa dengan aku. Aja rebutan karo kita. Hambaku, semua ini milikku. Jangan berurusan dengan aku. Apa saja yang menjadi milikku, nggak usah aja rebutan karo kita lah. Kader gade kayak kita kabeh. Aja rebutan karo kita saudaraku. Tuh. Nah ini kan sehari-hari itu persengketaan kita dengan Tuhan kan terjadi dalam hati kita. Berebut kepemilikan. Kita sadar atau tidak, mulut kita mengatakan milik Allah, tapi hati kita mengatakan milik saya. Anak-anaknya kita, rabi-rabinya kita, tanah-tanah kita, sama tukang pondok ya pondoknya kita. Tidak milik apa. Padahal waktu kawin kan jalur sumbangan ya. Ada ke kita, sih rupin mana? Dia bakal daga kita, mau nih aja nggak proposal, nggak batok baik. Kalau proposal sumbangan untuk kepentingan umum. Makanya proposal itu dipertimbangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah, swasta, yayasan, ya foundation yang lainnya, karena ini nanti akan diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat, maka semua orang boleh menyumbang kan gitu. Kalau pribadi kan sesuka-suka, dan juga urusannya urusan untuk makan sehari-hari, gue mangan gue minum, iya kan? Nah, itu makanya. Apalagi kekayaan yang bukan dari proposal, kekayaan bukan dari sumbangan yang merasanya hasil usahanya sendiri, itu sangat melekat sekali merasa kepemilikannya. Jadi yang jadi persoalan masalah masalah kepemilikan ini kita sadar atau tidak. Sekalipun Anda mengatakan tetap lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, tapi ketika Anda kehilangan sesuatu lalu sedih, itu kan berarti bohong. Mandel bikin ke sudah mau terhilang, sedih boleh. Kenapa sedih? Ya, karena merasa memiliki. Ketika Anda betul-betul murni benar bahwa semuanya milik Allah, apapun yang bukan milikmu ketika hilang, kamu tidak akan sedih. Lamun sing hilang motor kita sering ngenes boleh. Ya boleh, sebabnya hidup kita itu salahnya. Semua yang ada, anak, istri, rumah, sawah, toko, semuanya adalah sekalipun Anda mengatakan semuanya milik Allah, sekalipun yang orang mengatakan kelihatannya sufi, ya ketertitipan, begitu dia menangis, bohong kan. Jadi artinya bahwa ketika orang itu kehilangan sesuatu dan tidak sedih, itu salah satu indikator bahwa dia itu memang benar-benar tidak pernah memilikinya.
ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah ungkapan pernyataan kita tidak memunculkan kesedihan. Ya kader kita kan beda ke Gusti Allah. Beli kader balik ning Gusti Allah kabeh ora. Beli priben ya wis. Saya mau bertanya, Kanjeng Nabi waktu Khadijah meninggal nangis nggak? Berarti Kanjeng Nabi merasa memiliki Khadijah. Nah di sini kita ketika menafsirkan kepribadian Nabi berhati-hati, karena orang banyak menafsirkan Nabi seperti menafsirkan dirinya sendiri. Nabi hijrah ke Madinah karena keplayon, karena dipateni ning wong. Ya kan keliru. Mana ada Nabi takut mati? Apa Nabi mati? Nabi dan sahabat-sahabatnya itu bukan orang yang mencari hidup, mereka mencari mati kok. Iya, sebagai pahlawan. Masih Melayu, masa Melayu Wak. Kenapa? Ya itu makanya membaca sejarah yang lengkap. Ini kan kita kan, ini kajian kita. Atau bagaimana nanti kan uswah kita kan kepada Kanjeng Nabi. Iya kan? Nabi Siketun beli kehilangan. Sebab orang yang pertama kali mengaplikasikan, ya kan gitu, ketuhanan ini adalah Kanjeng Nabi, ya kan begitu. Jadi Nabi sebelum hijrah itu ekspedisi, ya, delegasi dari Madinah, dari suku Aus dan Khazraj yang sedang mengalami konflik, ya, taburan perang saudara berpuluh-puluh tahun. Mereka melihat satu tokoh pemersatu yang bisa meredam konflik antara Aus dan Khazraj, kedua kabilah terbesar di Madinah, itu Kanjeng Nabi. Nabi di mana sejak dulu. Dari 2-3 tahun sebelum hijrah itu sudah datang utusan, ayo kita pindah aja deh. Anda di sini sumpah udah masyarakatnya menolak semua, udah kami lebih peluang lebih Anda lebih besar. Apa jawabnya? Belum ada izin dari Allah. Jadi ketika Nabi hijrah itu bukan Nabi tidak mau hijrah juga, bukan karena dia sayang sama tumpah darahnya, ya, tanah kelahirannya, nggak ada urusan. Dia pergi juga dari Madinah bukan karena takut dibunuh, tapi karena apa? Atas perintah Allah. Kalau disuruh pergi ya pergi, nggak ada urusan. Itu aja. Nah terus Khadijah meninggal nangis kan? Nabi nggak pernah nangis dalam menghadapi penderitaan apapun di dunia, itu nggak ada kesedihan. Beli mangan, weteng gempong, weteng peri, orang cengi aja, cek waktu diganjel wetengnya karo waktu, yang penting menghilangkan rasa pedih, dia tidak akan ada kecewa. Nah, lalu saya tanya, Khadijah meninggal ternyata nangis. Dia bukan nangisnya itu bukan kehilangan istri tercinta yang dia merasa memilikinya, tapi dia menangis itu, Kanjeng Nabi Muhammad menangis itu Khadijah itu bukan karena kesedihan ditinggal sang istri yang merasa sebagai miliknya, tapi dia kesedihan terharu akan jasa dan kebaikan-kebaikan Siti Khadijah. Kok nih gadangnya anak yang beli makhluk sing kaya Khadijah kok beli. Kita mesti lihat bahwa Kanjeng Nabi 25 tahun, kami Khadijah umur 40. Pernah wayuan? Enggak, setia betul kok. Enggak ada yang menyainginya. Padahal Ayu beli, orang, Nom beli orang ada. Semerempok, beda 15 tahun lebih tua. Jadi nangisnya itu bukan kehilangan, merasa kehilangan milik istri yang dia miliki. Dia keterharuan mengenang jasa Khadijah. Yang tadinya kaya raya, semuanya dihabiskan untuk suaminya, untuk perjuangan menyebarkan agama Allah, sampai mati sudah habis ludes untuk kabeh. Nah, itu kan gitu. Orang menangis juga karena saking gembiranya juga bisa menangis. Sira anak hilang, 3 tahun balik, ayo ditagrup boleh, nangis boleh, nangisnya sedih atau gembira? Nah, itulah. Jadi sedih berkelebihan juga menangis, gembira berlebihan juga menangis, dan keterharuan kepada jasa seseorang juga bisa
bisa menangis. Jadi bukan kesedihan, jadi keterharuan, kegembiraan, kesedihan, kepedihan, kepiluan itu semuanya ada bedanya. Pilu, sedih, duka, ya itu macam-macam. Itu secara terminologi mesti dijelaskan supaya jangan dianggap sama saja. Urdud kulla syai'in ilayya usmiruhu biyadi wa uridu wa ujidu fihi bikarami aslim ilayya kulla syai'in taslam min kulli syai'in. Semuanya kembalikan kepadaku. Balakna ning kita bekabe. Apa bega balik ke mene kabe, kita kabe. Nanti aku yang akan membuahkannya dengan tanganku sendiri, dan akan kutambahkan segala kemanfaatannya, segala buahnya dengan kemurahanku. Serahkan segalanya kepadaku, dan sejak itu engkau tidak terbebani apapun. Kamu akan selamat dari segala sesuatu, artinya tidak terbebani. Selamat taslam min kulli syai', dari segala sesuatu. Artinya tidak terbebani itu artinya nanti kamu bisa selamat. Karena apa bisa selamat? Tidak akan dituntut pertanggungjawaban. Aslim ilayya kulli syai' taslam min kulli syai'. Serahkan semuanya kepadaku. Ya udah, ya Tuhan, ini semuanya milikmu, bukan milikku. Dengan penyerahan total kepada Tuhan itulah maka engkau akan selamat dari segala sesuatu. Artinya ketika engkau itu masih merasa memiliki itu milikku, kamu akan menerima beban tanggung jawab untuk melaporkan kemanfaatan, kegunaan dari fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepadamu. Itu bedanya. Jadi taslam min kulli syai', kamu selamat dari apa selamatnya? Min kulli syai', dari segala sesuatu yang kamu merasa memilikinya. Sebab tidak ada satu fasilitas itu harus ada pertanggungjawaban. Seorang bupati di akhir jabatannya dia harus menyerahkan diterima, atau kalau kamu tidak ingin supaya di akhir jabatan kamu jangan sampai ada penolakan LPJ, ya kan gitu. Ya sudah, kamu tidak usah memiliki apapun, serahkan saja semuanya kepada Allah. Umma Gusti Allah, sawah saya Gusti Allah, mobil Gusti Allah. Bahkan sampai kepada ketika kita memilih sesuatu yang mungkin sudah sering saya ulang-ulang, tapi juga nggak ada masalah kalau sekarang saya ulang-ulang lagi. Saya serahkan kepada Allah mana yang terbaik untuk diri saya. Saya serahkan, saya mau dipindah kemana, terserah Allah saja. Saya tidak akan memilih minta dimutasi kemana. Apakah jadi saya seorang ahli teater dipindahkan jadi kiai, mangga. Dialihkan jadi dukun lagi, ya mangga. Jadi mubalik, mangga. Jadi pengusaha, mangga. Atau sekaligus semuanya kamu tangani, siap sampai anak watan. Tapi ini semuanya adalah bukan pilihanku. Aku sudah capek memilih. Karena dalam pengalaman sepanjang hidup saya selalu salah pilih. Sejak saya paham bahwa semua pilihanku salah, maka aku serahkan semuanya, biarkan Allah yang memilih. Kita hanya siap menjalani saja. Konsekuensinya nanti ketika sesuatu itu berawal dari karena pilihan kita kan dipertanyakan, mengapa Anda memilih itu?
Lalu konsekuensinya lagi, setelah saya kabulkan pilihanmu, mana tanggung jawab kamu? Berdasarkan pilihannya itu. Kalau kita memilih, kita menanggung risiko. Kita salah milih kuwu, ternyata kuwu itu boro-boro bangun rakyat, malah menyengsarakan masyarakatnya, diariti kabeh. Ya salah sih, kenapa milih kuwun? Iya kan, 5 tahun ke depan desa kamu remek semuanya itu, karena salah pilih. Makanya kita lebih memilih untuk serahkan saja, biar Allah yang memilih dan kita yang hanya menjalaninya. Mencari istri, serserah pilihanmu. Ulama orang Jawa, bokat masih nasib dua rabi maning ya mangga. Bokatan beliau wis mangga. Gak kudu kawin maning ya mangga. Sapa wong terserah pilihaken. Wis ketemu pegel milih ke salah bae sih. Milih maning salah maning, milih maning beli kapok-kapok sedek habi ya. Terus kisah penting iya, ya terserah sampean sing beli mawon, kalau masing penting ulama apa standar terendah saja, sing penting padu asal wadon belah wis. Karena aku yakin bahwa pilihan Allah pasti itulah yang terbaik. Karena saya tidak tahu. Anda milih berlian, Anda nggak tahu ilmu berlian. Ketika milih berlian, milih sendiri atau meminta bantuan kepada orang yang ahli berlian. Ya itulah kira-kira. Allah yang lebih tahu mana yang terbaik. Dan alhamdulillah sampai sekarang istri saya perempuan kok. Nah, karena nanti suatu ketika tidak akan mungkin akan ceritanya, kenapa kamu memilih istri ini? Nih saya nggak milih nggak apa sih. Kenapa kamu memilih jadi kiai? Yang milih siapa ya Allah? Saya nggak milih kok. Saya hanya menjalin pilihan. Enak belum korongku? Ya bos. Andaikan seperti yang biasa dalam akidah kita di sekitar kita, Ahlussunnah wal Jamaah kita. Iya memang kepastian Allah yang menentukan, tapi kita wajib ikhtiar. Iya kan? Ikhtiar itu apa? Memilih. Oh ya sejen gun mah. Ya itulah makanya ketika istilah bahasa Indonesia Arab pindah ke bahasa Indonesia, maka harus dicurigai. Pasti akan ada pergeseran makna. Ikhtiar pilihan menjadi ikhtiar syahrat. Andaikan saya secara syariat diwajibkan memilih, wajib ikhtiar. Dan malaikat datang, engkau secara syariat harus memilih. Maka saya katakan siap, saya memilih. Kalau memang itu wajib. Lalu ketika ditanya apa pilihanmu, akan saya katakan pilihanku adalah untuk tidak memilih. Bukan memilih kok, tapi apa pilihannya? Memilih tidak memilih. Jadi ada pilihan memilih atau tidak memilih. Saya tidak memilih, itu kan pilihan juga.